Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal kimia SMA. Ya, soal akan saya bahas kali ini mengenai kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Ini soalnya banyak sekali ada di soal UN ya, karena ini juga bisa digabungkan dengan materi-materi lainnya seperti materi reaksi kimia, stoikiometri larutan dan sebagainya ya. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke contoh soal kali ini, saya harapkan kalian belum subscribe. Untuk subscribe channel ini ya, karena setiap hari kami upload video. Ada video matematika, fisika, kimia, dan biologi. Ya, sekarang langsung saja ya ke contoh soalnya ya. Ke dalam 100 ml larutan AlX3 0,002 molar ditambahkan 100 ml larutan M2SO4 0,04 molar. Jika KSP garam MX sama dengan 1 kali 10 × 5, maka kita suruh menentukan kira-kira kemungkinan apa yang terjadi ya. Ini ada pilihannya, ya MX yang mengendap, terus ya tidak mengendap tapi tepat jenuh ya. Kemudian dia mengendap, dia terjadi senyawa dan tidak terjadi reaksi. Nah, pertama kali cara mengerjakannya adalah kalian harus membuat reaksinya terlebih dahulu ya. Jadi ini kan dibilang ada larutan AlX3 ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apakah itu adalah rumus senyawa yang benarnya atau rumus untuk simbol saja gitu ya. Kalau kalian lihat ada X ini artinya halogen gitu ya. Jadi nggak ada senyawa AlX3. Jadi X itu halogen, bisa juga bisa F, bisa Cl, bisa Br, bisa I gitu. Jadi kalau dia AlX3 artinya bisa 4, bisa dia senyawa F3, bisa senyawa AlBr3, AlF3, AlCl3 juga bisa, AlI3 juga bisa gitu. Jadi X ini melambangkan halogen. Kemudian M2SO4 ini juga sama ya. Jadi nggak ada logam M. Ya, M ini hanya simbol saja. Ya. Jadi M di situ itu bukan logam ya, tidak seperti kalian lihat Fe atau Mg gitu ya. Jadi nggak ada yang notasinya M. Jadi M itu hanya pemisahan saja. Ya sama seperti tadi X ini ya, karena X itu sebenarnya sudah pemisahan yang umum. X itu adalah halogen. Kalau M ini mungkin lebih tepatnya itu adalah logam karena metal kan, jadi M. Biasanya disimbolkan M seperti itu ya. Nah, berarti kalau kalian menuliskan reaksinya, jadinya seperti ini kan, AlX3 tambah dengan M2SO4, ya kan gitu kan. Ya. Kalau misalkan di garam sama garam, pasti hasilnya garam sama garam juga gitu ya. Cuma dia tukar posisi. Jadi kation yang garam A itu sama anion yang garam B-nya. Ya, jadi kation di logam B-nya itu di anion bergabung dengan anion di garam A-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya ini kan AlX3 kan kationnya Al3+, ya. Al3+, terus ini kan anionnya SO4 2- ya. Kalau Al3+ sama SO4 2- bergabung, kalian harus ingat kalau membuat rumus garam itu muatannya harus sama. Jadi kalau dia kation 6+, berarti yang anionnya 6- gitu ya. Ini kan Al3+ sama SO4 2-. Nah, supaya sama-sama 6, berarti Al-nya sebanyak 2, SO4-nya sebanyak 3. Jadinya seperti ini dia, Al2, SO4 3 kali gitu ya. SO4-nya harus kalian kasih kurung gitu ya. Harus kasih kurung karena yang 3 kali itu SO4-nya gitu. Jadi harus digabung. Jadi harus kasih kurung gitu ya. Jadi bukan menulisnya dalam kurung, tidak ada kurungnya, itu salah ya. Karena tapi kalau yang ini L2 ya L aja yang dituliskan, dia tidak ada atom lain, jadi tidak perlu kalian kasih kurung. Nah, L2SO4 3 kali sama satu lagi, berarti yang X sama yang M-nya kan. Ya, X ini kan X-. M ini kan berarti kan kalau dia M2SO4 berarti SO4-nya 2-, berarti M2-nya itu 2+. Jadi 1 M-nya itu adalah plus kan. Jadi M+ sama X- karena udah 1 sama 1 plus 1 sama -1 kan, berarti kan tidak perlu lagi cari berapa banyak mereka punya gitu kan, karena sudah 1 sama 1 gitu. Jadi kalian tinggal gabung saja, jadi MX gitu. Nah, berarti otomatis kan dia terjadi reaksi kan, dia reaksi pertukaran kation sama anionnya. Berarti yang ini pasti salah ya, dia pasti terjadi reaksi. Kalau dia tidak terjadi reaksi, dia tidak mungkin membentuk MX. Sedangkan yang ditanya itu adalah MX-nya kan. Yang ini terjadi senyawa M2X3 salah ya, karena yang terbentuk itu MX.
Ya, yang bukan terbentuk M2X3. Berarti yang D juga salah. Ya. Nah, sekarang kemungkinannya antara A, B, sama C saja kan, dia mengendap, tidak mengendap, atau dia tepat jenuh gitu. Nah, sekarang di sini kan diketahui ada banyaknya ya. Ini ada volumenya sama molarnya. Ya, berarti kita cari dulu masing-masing molnya gitu ya. Jadi N dari AlX3 ya. N itu adalah notasi untuk molnya ya. Jadi M kali V kan. M-nya itu adalah 0,002 molar dikali dengan V-nya itu adalah 100 ml ya. Itu hasilnya adalah 0,2 milimol. Ingat ya, kalau kalian dapatkan seperti ini, dia volumenya masih dalam mililiter, maka ntar hasil molnya itu milimol ya. Demikian juga untuk yang M2SO4 nya. Jadi N dari M2SO4 sama dengan N kali V kan. Jadi M-nya diketahui 0,04 molar dikali dengan volumenya sama ya, 100 ml. Jadi hasilnya adalah 0,4 milimol ya. Nah, sekarang cara untuk setelah kalian dapatkan molnya, kalian harus memastikan dulu reaksi yang kalian buat ini setara atau tidak. Jadi maksud dari setara atau tidaknya, kalau dia setara berarti jumlah atom di kiri itu sama dengan jumlah atom di kanan ya. Misalkan kalian nih lihat AL-nya. AL-nya itu di bagian kiri ada 1, bagian kanan ada 2. Berarti kan tidak setara. Berarti kalian menyetarakannya dengan cara menuliskan koefisien. Ya. Ini AL-nya ada 1, ini di sini AL-nya ada 2, berarti kalian tulis koefisien di sini 2. Ya, 2 AlX3 sehingga AL-nya sama-sama ada 2. Yang selain itu juga SO4-nya. SO4-nya ada sebanyak 3. Ya, berarti SO4-nya ada di sini. M2SO4, berarti kalian tulisin di sini 3 depannya. Ya. Dan untuk yang M-nya di bagian kiri itu ada sebanyak 6 jadinya kan. Bagian kanan tuh cuma ada 1, berarti kan tulis di sini 6. Jadi 6mx. Ya, X-nya yang bagian kiri itu ada sebanyak 6, 2 kali 3 kan. Yang bagian kanan juga udah sebanyak 6, berarti sudah setara ini. Ya, jadi totalnya AL-nya ada 2, ya. Terus M-nya itu ada 6, X-nya juga ada 6, dan SO4-nya ada sebanyak 3. Ya, jadi kan ingat ya, jadi SO4-nya ini saya langsung gabung jadi satu ya menghitungnya. Kalian boleh kok menghitungnya itu S-nya sebanyak berapa, O-nya sebanyak berapa, terserah kalian. Ya, yang jelas bagian kiri sama bagian kanan harus sama. Ya, yang saya langsung menghitung SO4-nya ya. Jadi sekarang kita mendapatkan koefisiennya kan. Ini ada perbandingan koefisiennya, saya tuliskan di bawah sini ya. 2, 3, 1, 6. Gitu ya. Nah, sekarang molnya kan ini adalah yang diketahui sini AlX3 itu 0,2 milimol. Di sini 0,2. Yang M2SO4-nya 0,4. Nah, kalian lihat di sini perbandingan molnya kan, perbandingan mol 0,2 banding 0,4. Ya kan? Ini kan 1 banding 2, tapi yang bagian perbandingan koefisiennya 2 banding 3. Berarti kan tidak sama. Ya, kalau dia tidak sama artinya apa? Jadi artinya ada yang bersisa gitu. Jadi kalau ada yang bersisa kan tuliskan sini N mula-mula bereaksi sisa gitu. Ya. Nah, yang bereaksinya ya kan bisa pilih satu patokan. Misalnya kalau di patoknya itu ada AlX3-nya yang habis ya. Jadi kalau dia AlX3 yang habis berarti kan 0,2 sama 0,3. Yang di M2SO4 tuh 0,3. Berarti pas ya D-nya. Tapi kalau kalian pakainya itu yang ada 0,4-nya ya. 0,4 sama 3 ya kan? Nanti kan kelebihan D-nya, nanti bakal nggak cukup untuk yang di AlX3-nya. Berarti kalian seharusnya menggunakan yang tadi. Yang reaksi pembatasnya itu adalah AlX3, reaksi sisanya M2SO4. Jadi di sini ada 0,2. Ya, ikutin sekarang perbandingan koefisiennya. Kalau yang 2, 0,2. Kalau 3, 0,3. Kalau 1, ya 0,1 jadinya. Kalau yang 6, 0,6. Ya, sehingga untuk sisanya yang di bagian kiri kalian kurangi, ya gini kan tidak bersisa lagi 0. Ya ini kan reaksi sisanya jadinya masih ada sisa 0,1 milimol. Ya ini kalian turunkan saja untuk produknya. Jadi 0,1 milimol sama 0,6 milimol. Oke. Nah sekarang untuk yang garam yang ini, MX ini kan dapatnya 0,6 milimol. Nah sekarang kita mencari molaritasnya. Ya cara mencari molaritasnya itu sama dengan M sama dengan N per V.
N-nya itu adalah molnya, V-nya volumenya. Berarti kan N-nya 0,6. Kita dapatkan 0,6 kan. Jadi 0,6 milimol dibagi dengan V-nya, volumenya volume total ya kan, sudah digabung. Jadi 100 ml tambah 100 ml, jadi 200 ml. Ya, jadi milinya bisa kalian coret, jadi kan 3 mol per liter saja kan. Kalau mol per liter ya balik lagi jadi M besar gitu ya. Berarti 0,6 dibagi dengan 200 itu 3 kali 10⁻³ molar. Ya. Nah, sekarang kita mencari CSP-nya. Ya. Kalau kalian buat reaksi ionisasi MX itu menjadi M plus sama X min kan? Ya. Berarti untuk KSP-nya itu adalah konsentrasi dari M plus dikali dengan konsentrasi X min, ya. Konsentrasi M plusnya itu sama dengan 3 kali 10⁻³. Yang X min-nya juga sama, 3 kali 10⁻³. Jadi KSP-nya 3 kali 10⁻³ dikali 3 kali 10⁻³ atau 3 kali 10⁻³ kuadrat, ya. Jadi hasilnya 9 kali 10⁻⁻⁶. Seperti itu ya. Nah, sekarang ini bukan KSP ya, ini CSP, sorry. Jadi ini CSP. Nah, sekarang kalian mendapatkan CSP-nya 9 kali 10⁻⁶. Ya, sedangkan sini diketahui KSP-nya 1 kali 10⁻⁵. Ya, berarti dengan CSP sama KSP ini yang mana yang lebih besar? Yang lebih besar KSP ya. Kalau dia CSP-nya lebih kecil dari KSP-nya, berarti dia garamnya tidak mengendap. Ya, garam tidak mengendap. Kalau dia sama CSP sama KSP-nya, berarti dia tepat jenuh. Ya, jadi kalau dia arti dari tepat jenuh itu benar-benar terus sudah jenuh. Kalau tambahkan sedikit saja langsung mengendap D-nya. Ya, nah kalau dia CSP-nya lebih besar dari KSP-nya, berarti dia garamnya sudah mengendap. Gitu ya. Nah, karena dia lebih kecil, 9 kali 10⁻⁶ kan lebih kecil dari 1 kali 10⁻⁵. Ya kan, berarti dia tidak mengendap. Jawabannya adalah yang A. Oke, sekian saja pembahasan saya untuk soal kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya. Bukan ada yang kurang mengerti atau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Bukan punya PR atau tugas, atau kalian lagi latihan soal dan ada yang kalian nggak ngerti dan kalian ingin supaya kami buatkan videonya, kalian bisa kirim soalnya ke email yang tertera di description. Terima kasih.